Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsa dari Fakultas Hukum semester 2A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni dan asisten dosen yaitu Bapak Dr. Randy. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 4. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Preventif atau pencegahan pembagian kitab undang-undang. Hukum pidana yaitu ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat atau locus delicti. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, yang ketiga pada akhirnya baik di dualistis atau monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS NI. Sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 WVS NI diubah menjadi KUHP atau yang diubah yaitu bahasa dan istilahnya. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP, yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga yaitu alasan praktis, dan yang keempat yaitu alasan adiktif. Cara melakukan pembaharuan KUHP yaitu yang pertama rekriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, dan yang kelima mitihearing. Selanjutnya metode pembaharuan KUHP. Yang pertama evolusi, yang kedua atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Hubungan sebab akibat kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Yang selanjutnya yaitu teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, dan Bedingungsteori. Yang kedua teori individualisasi, yang ketiga teori generalisasi. Mungkin
Cukup sekian review pertemuan ketujuh dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.